Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Dewi Sucipto. Saya dari S1 Farmasi Angkatan 19. Saya akan mempresentasikan jaminan mutu pangan. Pertama yaitu pengertian mutu. Setiap orang membutuhkan pangan yang bermutu dan bergizi karena sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan yang bermutu dan bergizi adalah makanan yang diperlukan seorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Apabila beberapa sifat bahan atau produk tersebut dinilai baik oleh konsumen, maka mutu bahan atau produk dikategorikan baik pula. Berdasarkan standar internasional ISO 8402 yang sudah diadopsi ke dalam SNI 198402-1996 tentang manajemen mutu dan jaminan mutu, maka mutu diartikan sebagai keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Mutu pangan bersifat multidimensi dan mempunyai banyak aspek. Aspek mutu pangan tersebut antara lain aspek gizi, aspek selera, aspek bisnis, serta aspek kesehatan. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang mendapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Menurut PPP nomor 28 tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Suatu komoditas pertanian atau bahan pangan, baik hewani maupun nabati, pada umumnya memiliki tingkat mutu tertentu. Tingkat mutu bahan ada yang sangat baik, cukup, dan kurang. Mutu suatu bahan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu, tergantung cara penanganan bahan tersebut. Apabila penanganan bahan kurang baik, maka secara berangsur-angsur bahan dapat mengalami penurunan mutu. Sebaliknya, mutu bahan tidak dapat atau sangat sulit untuk diubah menjadi lebih baik. Yang sangat mungkin adalah mempersiapkan untuk memperoleh bahan dengan tingkat mutu yang baik. Mempertahankan tingkat mutu bahan agar tetap baik adalah dengan cara mengendalikan faktor-faktor yang mengaruhi mutu bahan. Faktor yang mempengaruhi yaitu bibit, pemeliharaan atau budidaya, pemanen dan penanganan pasca panen, pengolahan hingga distribusi. Beberapa sifat fisik penting yaitu berat jenis, titik beku, titik gelatinasi, pati, bilangan penyambung, indeks bias. Dengan kata lain, sifat fisik berhubungan dengan karakteristik bahan dan komponen. Salah satu karakter penting yang berhubungan dengan sifat fisik adalah sifat fungsional dari bahan pangan atau komponennya. Mutu kimia suatu produk pangan ditentukan oleh komposisi bahan serta perubahan selama proses pengolahan, termasuk untuk mengetahui kerusakan atau kehilangan zat gizi tertentu yang diakibatkan oleh perakuan selama proses pengolahan. Mutu mikrobiologis suatu produk pangan ditentukan oleh ada setidaknya mikroba pada produk tersebut, baik yang bersifat patogen maupun tidak. Adanya mikroba, terutama mikroba patogen pada uji produk pangan akan menyebabkan terjadinya keracunan. Uji dilakukan untuk mengetahui pencemaran bakteri, kembang, kamir, dan virus. Batas mutu atau standar mutu. Sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan, maka pemerintah melarang para produsen untuk memproduksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Caranya dengan menetapkan batas mutu yang boleh diproduksi, yaitu penetapan standar batas mutu. Di Indonesia sendiri ditetapkan standar nasional Indonesia sebagai syarat produsen dalam memproduksi produk pangan. Dengan demikian, produsen tersebut diharuskan menghasilkan produk yang bermutu baik. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan mutu suatu produk atau komoditas, maka pemerintah melalui suatu tim khusus tepat batas mutu, misalnya SNI. Tujuan batas mutu antara lain: pertama, produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. Yang kedua, konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan.
Oleh karena itu, tuntunan konsumen berkembang, maka batas mutu akan berkembang pula sehingga standar mutu yang ditetapkan harus berkembang. Contoh, dulu digunakan SII, kini diubah menjadi SNI sebagai batas kriteria mutu tetap. Sebagian yang lain berubah. Adanya keragaman mutu yang ditetapkan batas mutu, maka daerah mutu dari suatu komoditas ini dianggap baik masih dapat dikelompokkan menjadi sebagai tingkatan atau kelas mutu. Proses pengelompokan kelas mutu disebut grading. Kegunaan kelas mutu antara lain yaitu yang pertama, menciptakan keadilan dalam perdagangan komoditas. Kelas mutu dapat menentukan produsen atau penjual, konsumen atau pembeli dan komoditasnya pada posisi, tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, untuk pelayanan konsumen, kelas mutu memudahkan produsen atau penjual. Kelas-kelas mutu yang bersedia sekaligus mempermudahkan konsumen atau pembeli mengenali macam-macam pilihan kelas mutu. Yang ketiga, penggunaan komoditas yang berbeda. Kelas mutu bahan mentah ataupun produksi jadi dimanfaatkan untuk penggunaan bahan atau produk yang berbeda. Yang keempat, untuk perdagangan dan usaha, kelas mutu dapat menjadi dasar menetapkan dan menaikkan harga produk. Menciptakan usaha yang bergerak khusus dalam sortasi komoditas atau kredit. Permasalahan bagi produsen saat ini terkait dengan biaya produksi, tentunya untuk menghasilkan produk bermutu baik dibutuhkan tambahan biaya produksi. Jadi dalam penetapan batas mutu harus memperhatikan dua hal, yaitu batas mutu tidak terlalu rendah agar tidak merugikan konsumen dan batas mutu tidak terlalu tinggi agar dapat dijangkau oleh produsen. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan secara kesinambungan agar standarisasi keseragaman kualitas dan mutu dari suatu produk dapat tercapai. Sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan standar mutu adalah mengetahui informasi mengenai karakteristik produk apakah sudah sesuai standar, menyelesaikan dan mengurangi jumlah produk yang bermutu rendah, membangun atau meningkatkan reputasi produsen dengan cara memberi perlindungan kepada konsumen dan mutu produk yang rendah. Komponen-komponen menyusun bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, air, dan turunannya. Selain itu, bahan pangan juga tersusun dari komponen anorganik dalam bentuk mineral dan komponen organik lainnya dalam jumlah yang relatif kecil seperti vitamin, enzim, emulsifier, asam, oksidan, pigmen, dan komponen-komponen dan rasa. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda pada masing-masing bahan pangan tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, warna, dan nilai makanannya. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori dan dikonsumsi dalam jumlah yang besar oleh masyarakat sebagai bahan makanan produk, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Protein adalah senyawa organik yang terdiri dari asam amino yang bergabung karena ikatan peptide. Jenis atom yang terkandung dalam protein adalah karbon, oksigen, hidrogen, dan hidrogen. Sumber protein dapat berasal dari tanaman dan hewan. Lemak adalah salah satu kelompok lipid sederhana yang disintesis dari asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan sumber zat tenaga yang kedua setelah karbohidrat. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak yang terbentuk cair dan ada pula yang berbentuk padat. Pada lemak, penyusun lemak dapat dikelompokkan menjadi asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Asam lemak yang penting bagi tubuh adalah linoleat dan linolenat protein. Emulsifier, zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak di dalam air atau sebaliknya disebut emulsifier. Emulsi mayones ini dapat dipertahankan dengan adanya kuning telur, dan zat penting di dalam kuning telur yang dapat mempertahankan emulsi adalah fosfolipid, diantaranya adalah lecithin. Asam organik, buah-buahan mengandung asam, misalnya asam sitrat di dalam jeruk dan lemon, asam malat di dalam apel, dan asam tartrat di dalam anggur. Asam ini menyebabkan buah mempunyai rasa asam dan lambat menjadi busuk. Asam juga dapat dihasilkan dengan sengaja melalui fermentasi beberapa bahan oleh mikroba tertentu, sehingga menimbulkan cita rasa yang khas.
Misalnya membatasi daun sawi dan kubis menghasilkan asam laktat dan membatasi buah apel pertama menghasilkan asam alkohol. Kemudian asam asetat atau cuka. Juga pada pembuatan keju digunakan starter dari bakteri tertentu yang ditambahkan ke dalam susu untuk menghasilkan asam laktat, sehingga dapat mengendap protein susu membentuk curd. Oksidan dan antioksidan. Beberapa bahan makanan cenderung mengikat oksigen dari udara. Hal ini terutama terjadi pada lemak, minyak, atau beberapa bahan pangan yang mengandung lemak yang akan menjadi lendir jika terlalu lama dibiarkan di udara. Karoten yang menghasilkan vitamin A dan asam ascorbat atau vitamin C juga merupakan vitamin yang berkurang reaktifannya oleh oksigen. Enzim adalah katalis biologis yang dapat membantu macam-macam reaksi biokimia. Misalnya amilase yang dijumpai dalam saliva dalam mencerna pati dalam mulut, pepsin dalam cairan perut dapat mencernakan protein, dan lipasa di dalam pankreas dapat memecahkan lemak. Kira-kira terdapat 100 macam enzim di dalam bakteri, kamir kembang dan tanaman dan hewan. Pigmen dan warna. Warna bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa sumber, dan salah satu yang terpenting adalah pigmen yang ada dalam tanaman atau hewan. Beberapa pigmen memberikan warna hijau pada daun, selada, dan buncis. Karoten memberikan warna orange pada wortel dan jagung. Lycopene memberikan warna merah pada tomat dan semangka. Antosianin memberikan warna ungu pada pio dan buah kopi, dan myoglobin memberikan warna merah pada daging. Cita rasa. Zat organik ini sangat sensitif terhadap udara, panas, dan terhadap interaksi satu sama lain. Cita rasa dan aroma dari kopi, susu, daging, dan sebagian besar bahan pangan lainnya biasanya mengalami perubahan yang secara konstan berkurang selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah yang sedikit dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme yang normal. Vitamin dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut dalam air, yaitu vitamin C, dan golongan vitamin B kompleks. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, baik untuk memelihara kesehatan, tumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaan dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan esensial dan golongan tidak esensial. Pembinaan mutu produk. Tuntutan masyarakat akan untuk terus berkembang. Hal ini kemudian terus diantisipasi dengan berkembangnya konsep jaminan mutu, quality assurance, sistem jaminan mutu, quality management system, dan manajemen mutu terpadu, total quality management. Pada konsep jaminan mutu, apabila hasil pemeriksaan dan penguji ditemukan masalah, maka dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan, serta analisa terhadap akar penyebab permasalahan. Hasil analisa dapat digunakan sebagai dasar dari tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Dewasa ini, beberapa negara telah menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point sebagai acuan atas standar internasional untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan. Bahkan Codex Alimentarius Commission sebagai komisi standar pangan dari FAO atau WHO telah merekomendasikan HACCP sebagai suatu sistem jaminan mutu yang terdapat dalam sistem pengawasan pangan. Unsur dan kriteria mutu suatu produk ditentukan oleh banyak sifat produk dan hal-hal lain yang mengaruhi mutu yang dikenal dengan sebutan unsur mutu. Unsur mutu meliputi hal-hal yang dapat dilihat, yang dapat diukur, dan yang dapat tidak diukur. Unsur mutu mencakup 3 hal, yaitu sifat produk, parameter mutu, dan faktor mutu. Sifat-sifat mutu yaitu sifat-sifat yang langsung dapat diamati, dianalisa, atau diukur dari produk. Sifat-sifat mutu terdiri atas sifat mutu fisika yang objektif, termasuk sifat mutu mekanik, fisik, morfologi, kimiawi, mikrobiologi, sifat mutu gizi, dan sifat mutu biologi.
Kedua, sifat mutu organoleptik yang subjektif termasuk rasa, bau, warna, tekstur, dan takaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan cerita saya. Maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.